Halo semua, apakah kalian tahu mengenai entitas rumah yatim? Rumah yatim adalah salah satu entitas non-profit yang berdiri di Bandung sejak tahun 2006 yang catatan keuangan maupun sumber daya manusianya sudah terstruktur dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan keuangan di rumah yatim, yuk simak lebih lanjut dan tonton videonya sampai habis ya. Salah satu peluang yang diambil oleh rumah yatim yakni kecanggihan pada zaman ini dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan juga informasi. Di era milenial ini, rumah yatim dapat menyeimbangkan kecanggihan teknologi dan kecanggihan zaman dengan dapat mengumpulkan donasi yang diberikan oleh para donatur melalui sebuah aplikasi online, seperti bekerja sama dengan sebuah perusahaan transportasi online dalam pengumpulan donasi dan juga bekerja sama dengan perusahaan besar seperti bank dan juga aplikasi sosial media dalam mempermudah donatur dalam berzakat maupun bersedekah. Penetapan tujuan jangka panjang yang diterapkan oleh rumah yatim yakni perencanaan tujuan 1 tahun ke depan dengan menggunakan RKA atau rancangan kerja anggaran. Selama 1 tahun ke depan meliputi berbagai hal seperti perencanaan program pada 1 tahun ke depan, anggaran yang akan dikeluarkan, dan juga penentuan yang berhak menerima donasi atau zakat mustahik serta target pengumpulan dana. Perencanaan program pada lembaga amil zakat terkhusus di rumah yatim ini pada saat merencanakan atau mengeluarkan program baru, mereka mengidentifikasi dan juga melihat dari berbagai situasi dan juga kondisi. Seperti lembaga lainnya, rumah yatim ingin meminimalisir terjadinya penyelewengan atau salah sasaran yang akan mengakibatkan kerugian-kerugian. Penentuan yang berhak menerima zakat pun sudah ditentukan dalam RKA atau rencana kerja anggaran, di mana para mustahik dipilih oleh para amil agar penerimaan zakat sesuai dengan kategori dan haknya, tanpa adanya penargetan dana anggaran pada bidang fundraising. Ditakutkan tidak seimbang antara pemasukan yang dimiliki dengan pengeluaran dari banyaknya penerima zakat mustahik. Salah satu bentuk kepercayaan daripada donatur adalah adanya peningkatan dalam jumlah kunjungan donatur dibandingkan di tahun-tahun yang sebelumnya. Semua sumber dana dan donasi itu dikumpulkan dari donatur, yaitu masyarakat, baik tunai maupun online. Persentasenya itu 98% perorangan dan 2%-nya itu dari badan usaha. Kemudian ada prosedur keuangan. Prosedur keuangan dalam pencatatan rumah yatim yaitu menurut kelompok kami sudah sangat baik melalui PSAK 109 akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Hal ini sudah sesuai dikelola dengan baik oleh bagian keuangan di rumah yatim. Bagaimana pembagian dana untuk berbagai cabang rumah yatim? Untuk program memang kondisional, namun tetap saja tidak dapat diadakan secara mendadak. Untuk kategori yang dapat dilaksanakan secara mendadak, yaitu seperti ada bencana alam dan lain-lain. Untuk program keseluruhannya, ada Renstra, yaitu rencana dan strategi. Renstra dibuat per 5 tahun, lalu di breakdown per tahun, lalu disahkan untuk tahun berjalan program apa saja yang akan dilaksanakan. Pada implementasinya, strategi rumah yatim melaksanakan strategi pengelolaan sesuai dengan budaya perusahaan. Setelah memasuki kepada tahap implementasi strategi yang dipilih sesuai dengan keadaan situasi dan juga kondisi, serta pada budaya dari lembaga rumah yatim itu sendiri. Dikarenakan ini merupakan lembaga non-profit, maka sistem pelaksanaan lebih kepada kekeluargaan dan juga kerjasama. Perlu diketahui bahwa rumah yatim juga memiliki aturan atau regulasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan, terlebih kepada pelaksanaan. Di rumah yatim, budaya lembaga mengacu kepada kebersamaan, menjalin interaksi antara donatur dan juga penerima donasi.
Rumah yatim termasuk ke dalam lembaga amil zakat yang menghubungkan donatur sebagai muzaki untuk disalurkan kepada mustahik. Namun, perlu digarisbawahi, pengembangan strategi ini dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan penerima donasi menjadi donatur. Pada pendistribusian zakat, infak, dan juga sedekah, rumah yatim menggunakan strategi-strategi yang berbeda dengan lembaga amil zakat yang lain, yakni pendistribusian dengan berbagai program-program sesuai kebutuhan mustahik. Pendistribusian menggunakan program-program dapat memudahkan dan jelas dalam pembagian zakat sesuai dengan ketentuannya, sehingga para muzaki tidak perlu bingung dan juga khawatir bahwa uang yang diberikan akan didistribusikan kemana. Hal inilah yang menjadikan rumah yatim berbeda dengan lembaga amil zakat yang lainnya dalam hal strategi, yaitu pendistribusian dana zakat, infak, dan juga sedekah dari para donaturnya. Rumah yatim merupakan sebuah organisasi yang bertujuan membantu anak-anak yatim dan duafa agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Sekian dari kami, semoga videonya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.